Oke, kita udah tahu kan bahwa Pertamina Mandalika Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah di ajang Asia Road Racing Championship 2023, lebih tepatnya di round keempat pada bulan Agustus 2023 ini. Dan kalau buat saya pribadi sebenarnya bukan lebih kepada menjadi tuan rumah apa enggak dan seperti apa, no. Tapi lebih kepada kita tahu kan sebenarnya Asia Road Racing Championship itu kalau dilaksanakan, mau itu di Sepang, mau di Thailand, mau di Jepang ataupun di tempat-tempat lainnya ya, negara lainnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur aja ya, penontonnya itu nggak terlalu rame di saat race ataupun kualifikasi apalagi ya, dan free practice segala macam. Ini sebenarnya menjadi sorotan juga bagaimana nanti ketika dilaksanakan di Pertamina Mandalika Indonesia Lombok. Ya, itu sebenarnya menjadi sorot kita. Pertama sih faktornya kalau buat saya pribadi ya, faktor kenapa penonton ARRC itu nggak terlalu rame dibandingkan World Superbike ataupun MotoGP ya. Mungkin ya tarafnya sendiri, tarafnya masih Asia, dan juga ya mungkin tidak ada pembalap yang benar-benar menjadi magnet bagi penonton-penonton yang pengen hadir ke sirkuit ketika balapan itu dilaksanakan. Itu mungkin ya faktornya ya. Kalau kelas World Superbike ataupun MotoGP kan ya jelas ya, itu kan kelasnya dunia, dan juga pastinya banyak pembalap-pembalap yang cukup terkenal ya, bukan cukup lagi ya, sangat terkenal, dan penonton yang mungkin fans militannya segera berangkat ke sirkuit untuk melihat aksi pembalap, dan syukur-syukur bisa selfie ataupun bisa bikin konten. Seperti itu kan kalau zaman sekarang kan. Nah, ini sebenarnya menjadi sorotan saya pribadi ya, ketika Mandalika resmi menjadi tuan rumah di round keempat ARRC 2023. Itu sebenarnya bakal seperti apa nanti race-nya sendiri kan, penontonnya. Oke, kalau kalian mungkin ya sering nonton ARRC kan, memang bener ya penontonnya nggak terlalu penuh, nggak terlalu rame ketika dilaksanakan, mau itu di sirkuit Sepang, Malaysia ataupun di Buriram, Thailand. Itu penontonnya bisa sedikit ya, sedikit banget kalau kita mau jujur ya. Jujur itu memang sedikit banget, dan sebenarnya ini menjadi sesuatu yang apa ya, menarik untuk bisa kita pantau ke depannya, apakah bisa terus bertumbuh penonton di Mandalika ataupun seperti apa. Karena jujur aja untuk MotoGP dan Superbike sebenarnya Mandalika juga nggak full. Ini bener kan ya, kalau kita melihat data-datanya sendiri, walaupun saya nggak lampirkan data-data penonton Mandalika untuk MotoGP ataupun World Superbike, tapi jelas tidak full. Masih ada beberapa tempat yang memang kosong, tidak full sampai membludak dan segala macam. Banyak faktor sebenarnya untuk Mandalika menurut para penonton ya, kenapa mereka tidak menuju ke sana, mulai dari mungkin faktor ekonomi ya kan, dan juga mungkin kepraktisan nonton dari rumah, karena dari rumah mereka ke Mandalika cukup jauh, dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk transportasinya sendiri, walaupun tiket masuknya mungkin ya masih worth it lah untuk sekelas MotoGP ataupun World Superbike. Nah, itu untuk World Superbike ataupun MotoGP. Bagaimana kalau ARRC, yang dimana pembalapnya sendiri, walaupun banyak pembalap Indonesia di ARRC, mau itu di kelas underbone, terus juga AP250, Super Sport 600, nanti juga di Asia Superbike juga ada beberapa pembalap Indonesia. Ini bakal jadi menarik kalau kita tunggu. Walaupun banyak pembalap Indonesia, apakah bakal rame ditonton dan seperti apa? Memang balapan itu berbeda ya dengan olahraga-olahraga lain seperti misalnya bulu tangkis atau sepak bola dan lain-lainnya. Kadang-kadang memang ya penonton mungkin sepak bola atau bulu tangkis dan juga olahraga lainnya ya, itu bisa penuh ya, maksudnya entah stadionnya ataupun hallnya dan segala macam itu bisa penuh. Sedangkan kalau balapan ya Indonesia masih butuh proses. Memang banyak penonton, banyak penggemarnya, banyak pencintanya, tapi memang butuh proses untuk bisa menggerakkan penonton menuju sirkuitnya sendiri. Termasuk ini sih buat saya pribadi juga ya. Buat saya pribadi ya, kalau ada rezekinya berangkat lah, harusnya RYD 31 Media berangkat ke lintasan, bukan sekedar untuk clickbait
ataupun bikin konten, tapi lebih kepada untuk apa yang nanti saya bisa lihat dan juga bisa saya gambarkan, videokan kepada di channel inilah, intinya itu kan, di channel kecil, channel sederhana untuk teman-teman mungkin yang ngikutin, subscribe dan segala macam ya, mungkin seperti itu aja ya. Itu sebenarnya cita-cita saya, tapi ya belum kesampaian sampai ya World Superbike dan MotoGP. Mudah-mudahan tahun ini bisa kesampaian ya, nggak tahu lah, walaupun kondisinya juga cukup berat lah ya. Ditinggalin atau ditinggalkan, bukan ditinggalin kan. Gitu aja jadi masalah. Oke, ngomong apa ini, konten apa ini, udah 5 menit malah. Belum saya cut, tapi mudah-mudahan nggak terlalu panjang, karena untuk malam ini aja 13 Januari 2023. Buat teman-teman semua, terima kasih. Mungkin kalau konten yang gak jelas, mohon maaf, seperti biasa memang konten-konten gak jelas, dan semoga ada perkembangan ke depannya di channel ini dan ada perubahan dan juga lebih baik lagi. Dan buat teman-teman, sehat-sehat, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.